Orang yang mendapatkan harta dengan tangannya sendiri. Dia nanam, dia rawat, dia petik, dia makan. Ini aman karena tidak ada peluang untuk melanggar hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita semua hidup di dunia ini disediakan oleh Allah perangkat kesenangan berupa harta. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang telah menciptakan untuk kamu sekalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Untuk mendapatkan milik dari apa yang Allah sediakan di muka bumi, Allah buka untuk kita 4 pintu. Pertama adalah pintu ihraz, yaitu menjaga, memelihara harta yang belum ada pemiliknya. Jadi kalau kita tangkap, kita kuasai, kita jaga, itu sudah menjadi milik kita. Itu yang terjadi pada para nelayan, orang-orang mancing. Itu nangkap lalu dikuasai. Tapi kalau dia nangkap dilepas lagi, itu kembali ikan itu tidak ada pemiliknya. Jadi tidak perlu akad. Yang kedua, at-tawalludu minal mamluk, dengan melalui kembang biak. Apa yang kita punya, kalau kemudian dia berkembang, bertelur, beranak, maka telur atau anak-anaknya itu menjadi milik kita juga. Kemudian yang ketiga, itu melalui akad. Mencakup semua harta yang ada pemiliknya, itu bisa berpindah ke kita melalui akad. Lalu yang keempat, itu melalui pergantian. Kita mengganti pemilik asal itu yang meninggal dunia. Ini melalui jalur hukum waris. Tidak perlu akad. Kalau sudah ada sebab-sebab mewarisi, tidak ada penghalang mewarisi, kita punya hubungan kewarisan dengan dia, dia meninggal, dengan sendirinya kemudian timbul hak pada kita untuk mengganti posisi yang mati itu sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini diatur dalam syariat Islam, yang kalau kita patuhi aturannya itu, maka harta yang kita dapat adalah harta yang halal. Rasulullah pernah ditanya tentang kasab yang paling afdol. Ayyul kasabi atyab. Ya Rasul, usaha yang manakah yang paling thayyib? Beliau menjawab dengan 2 kriteria. Yang pertama, amalur rajuli biyadihi. Orang yang mendapatkan harta dengan tangannya sendiri. Yang dimaksud itu adalah dia tidak perlu melibatkan pihak lain untuk mendapatkan hartanya itu dari karyanya sendiri. Dia nanam, dia rawat, dia petik, dia makan. Ini aman karena tidak ada peluang untuk melanggar hak orang lain. Tetapi tidak setiap kebutuhan kita bisa kita penuhi melalui jalur ini. Ya. Maka yang kedua adalah wa kullu bai'in mabrurin. Yang kedua adalah setiap bentuk tukar menukar yang berlangsung dengan mabrur. Kita tidak mungkin memenuhi kebutuhan kita itu sepenuhnya dengan tangan kita. Kita butuh tangan orang lain. Kopiah yang saya pakai ini karya orang lain. Kainnya karya orang lain, benangnya karya orang lain. Saya membelinya. Ini namanya melalui akad. Nah, akad ini baru tergolong kasab yang atyab itu kalau berlangsung dengan mabrur. Mabrur itu pertama, di situ tidak ada tadlis, tidak ada unsur menyembunyikan informasi. Ya, kalau KW2 sebut ini KW2. Jangan bilang KW1 tapi sesungguhnya itu KW2.
Kalau ini 10 kilo, bilang 10 kilo. Jangan kita bilang 10 kilo, tapi sebenarnya cuma 9 kilo 8 ons. Itu menyembunyikan informasi, ini tadlis. Tidak cocok dilakukan oleh orang yang beriman. Seakan-akan dia tidak percaya kalau Allah bisa ngasih makan dia tanpa melalui jalur tipu-tipu. Yang kedua, tidak ada unsur rekayasa penyediaan barang. Ini yang disebut dengan ihtikar. Barangnya ada, tetapi ditimbun, sehingga kemudian harga naik, baru kemudian dia jual. Ini tidak fair. Ini seringkali orang memanfaatkan kesempatan. Seperti sekarang ini. Barang-barang kemudian tiba-tiba lenyap dari pasaran, harga naik. Itu tidak cocok. Ikhtiar seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Naik wajar, ya. Tapi kalau naik tidak wajar karena ada rekayasa, itu bukan kelakuan orang yang beriman. Yang ketiga, tidak ada rekayasa permintaan. Barangnya cukup, tetapi seakan-akan yang butuh banyak. Sehingga barang jadi naik. Padahal yang butuh banyak itu sesungguhnya tidak. Dia cuma dibikin-bikin seolah-olah dia butuh. Ini kalau bentuk tradisionalnya ada jual beli yang pakai combe. Kawan-kawannya sendiri semua yang nawar, yang berkerumun di situ. Seakan-akan dia butuh semua. Sehingga pembeli yang asli terpengaruh, akhirnya dia beli barang itu dengan harga yang lebih mahal karena khawatir tidak dapat barang. Jadi lakukan semua dengan semestinya, jangan ada tipu-tipu, karena kalau kita melalui jalur yang benar ini belum dapat jatah rezeki kita semuanya, Allah tidak kekurangan akal untuk memberi rezeki itu kepada kita melalui jalur yang tidak kita sangka. Mari himpun, cari rezeki yang halal dengan cara yang halal pula. Dan setelah kita dapat, perhatikan bahwa untuk membelanjakannya pun kita harus belanjakan di jalan Allah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan Anda kepada channel Basnas Jatim TV.